Puji Tuhan. Haleluya. Kurang semangat. Haleluya. Tuhan itu baik. Sehingga kita boleh ada pada sore atau malam hari ini, kita datang memuji, menyembah Tuhan. Karena kita selalu bersyukur seperti pujian yang kita sudah dengar pada malam hari ini. Puji Tuhan, terima kasih buat Bapak Gembala Ibu Rohani yang memberi kesempatan malam ini. Kita buka firman Tuhan dalam Roma 12. Ayatnya yang ke-11, saya rindu kita baca sama-sama ayat ini. Tidak mengapa saya undang semua kita bangkit berdiri. Kita baca ayat ini, Roma 12 ayatnya yang ke-11. 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sekali lagi, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Puji Tuhan. Nasihat firman Tuhan malam hari ini bagi saya dan saudara yang ada pada malam hari ini, di mana dikatakan janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Kendor itu artinya apa saudara? Melemah. Ya. Kendor itu artinya apa? Berkurang. Ya. Kendor itu juga artinya tidak erat lagi. Ya. Kira-kira apa sih yang bisa, ya hal apa saja tentang kerajinan itu yang bisa melemah? Ya, yang bisa tidak erat lagi hubungannya kita dengan Tuhan. Yang pertama seperti perikop judul ayat ini, nasihat untuk hidup dalam kasih. Ya, seringkali dalam perjalanan hidup saya dan saudara, kasih kita mulai melemah kepada Tuhan. Ya, lewat tantangan, lewat pergumulan, masalah, sehingga kasih kita mulai berkurang. Kita sudah tidak erat lagi hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Saudara, kalau yang dibilang namanya kasih yang mula-mula, ya saudara, gak perlu diajak, gak perlu didorong-dorong, wah semangatnya luar biasa. Ya, satu kali waktu dalam pelayanan ayah saya di Jakarta, saya diminta jadi ketua pemuda. Kami mengadakan youth camp saat itu. Ya, waktu setelah youth camp, anak-anak muda alami kasih yang mula-mula. Jadi waktu selesai youth camp, semaunya tiap hari tinggal di gereja. Sampai ayah saya bilang, kok mereka tidak pulang? Mereka maunya doa, maunya ibadah. Saudara. Jadi memang itulah kasih yang mula-mula itu. Ya, tetapi sering kali itu jadi kendor. Apa? Hanya kita dan Tuhan yang tahu. Masalah, pergumulan. Ya, apalagi bisa kendor kasih kita kepada sesama. Ya, karena gesekan, karena masalah, ya, sehingga itu bisa berkurang. Apalagi saudara yang bisa kendor kesetiaan kita kepada Tuhan. Ya, dulunya kita berjanji di awal tahun, Tuhan saya mau setia, saya mau melayani Tuhan, saya mau mengiring Tuhan sampai langkah yang terakhir. Tetapi waktu 3 bulan ya berjalan, setelah itu kita tidak ada. Kita tidak mulai setia lagi. Yang dulunya semua ibadah yang kita harus hadir, kita hadir. Ya, itu akhirnya berkurang kesetiaan kita. Juga bisa kesetiaan kita kepada pasangan kita. Ya, masih pengantin baru bau bunga katanya ya. Waduh, di mana dia di situ pasangannya selalu bermesra-mesraan ya. Kalau dalam firman Tuhan Kejadian bercumbu-cumbuan ya. Tetapi waktu mulai pernikahan berapa sudah mulai berkurang. Kalau saya tanya kepada suami malam ini yang sudah berumah tangga, saudara, kapan terakhir kau ucapkan I love you kepada istrimu? Hai istri-istri, kapan terakhir kamu berkata kepada suamimu, aku sayang kamu? Ya, jangan-jangan mungkin ya bulan lalu, ya, atau tahun lalu, wah itu lebih parah. Ya, tetapi yang Tuhan mau saat ini, jangan kerajinanmu kendor. Nah, dikatakan kembali, biar rohmu menyala-nyala. Roh di sini pakai huruf kecil, roh manusia. Ya, bisa terbakar, bisa menyala, tetapi bisa juga padam. Kalau kita lihat banyak saudara, yang dimulai dari roh tapi diakhiri dengan daging. Kenapa? Karena rohnya sudah mulai padam.
Ya, tetapi mari saudara, saat malam ini kita diingatkan, mari rohmu terus terbakar dengan api Tuhan. Sehingga apapun yang diberikan dalam hidupmu, dalam pelayanan, engkau tetap berkata, puji Tuhan saya lakukan karena saya mengasihi Tuhan. Ya, rohmu menyala-nyala dan dikatakan, dan layanilah Tuhan. Ya, melayani dengan motivasi yang benar, saudara, ini gak mudah. Ya, apalagi waktu kita buat yang terbaik dan tidak dianggap, saudara, itu gak mudah. Engkau tetap mempertahankan rohmu menyala-nyala. Tapi percayalah, walaupun manusia tidak menghargai, ada Tuhan yang akan memberikan upah bagi engkau waktu engkau beri yang terbaik bagi Tuhan. Ya. Kita punya tantangan, saudara. Memang kita mau kerajinan kita tidak kendor, roh kita menyala-nyala dan terus melayani Tuhan sampai akhir hidup kita. Tetapi kita ada musuh. Kita buka sama-sama Efesus 6 ayat 12. Saya bersyukur bahwa lagu-lagu ini mendukung, saudara. Saya percaya ini semua berjalan sesuai maunya Tuhan. Efesus 6 ayat 12. Kita buka sama-sama, baca sama-sama. 2, 3. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan melawan roh-roh jahat di udara. Bahwa musuh kita, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Bukan yang kita lihat dengan mata jasmani, itu musuh kita. Tetapi musuh kita adalah yang tidak terlihat tapi dia ada, yaitu penghulu di udara yang jahat. Ya. Walaupun dia tidak terlihat tapi dia ada. Dikatakan penguasa-penguasa di udara yang jahat. Saudara, di dalam udara ini ada penguasa, ada penghulu, ya. Penghulu itu artinya yang memimpin, ya. Ada yang jahat dan ada yang baik. Ada roh-roh jahat di udara, tapi ada roh-roh benar, roh-roh yang baik, yaitu roh dari Tuhan. Nah, sekarang bagaimana kita mau hidup kita dipimpin sama yang jahat atau yang baik? Ya. Karena memang musuh kita ini seperti singa yang mengaum-ngaum mengelilingi kita. Itu ada dalam 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan begini. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Ya, seperti singa yang berkeliling. Cari waktu kita buka kesempatan, buka celah, buka hati, dia masuk dan menguasai kita. Ya. Jadi roh kita mulai tidak menyala, kerajinan kita mulai kendor, bahkan kita tidak lagi melayani Tuhan. Di dalam Yohanes 10 ayat 10 bilang begini, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tetapi aku, yaitu Yesus, datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara lihat ya, perbedaannya nyata. Kalau pencuri itu kalau iblis itu mencuri, mengambil yang bukan haknya, ya. Tetapi Yesus memberi hidup. Ya, waktu engkau berjalan dalam kehidupanmu, saya percaya, waktu engkau dipimpin oleh Tuhan, kau peka ini suara Tuhan atau suara iblis. Ya, suara iblis itu ingin mengambil sukacitamu, mengambil damai sejahtera, baru pulang gereja, ya, hilang sukacita. Oh, ini pekerjaan iblis. Ya, tetapi waktu ada masalah tetap berkata, Tuhan saya percaya waktu Tuhan yang terbaik atas hidup saya, sehingga ada damai sejahtera. Itu pekerjaan Tuhan. Ya, dia memberi hidup dalam hidupmu. Sebab itu mari jangan beri celah, jangan beri kesempatan kepada iblis bekerja dalam hidup kita. Karena saudara sama-sama berkeliling, saudara. Di dalam firman Tuhan 2 Tawari 16 ayat 9, mata Tuhan menjelajah, juga itu artinya berkeliling ke seluruh bumi, tetapi ini loh, untuk melimpahkan kekuatan. Ya, jadi untuk memberikan kekuatan bagi orang yang bersungguh hati. Ya, tapi iblis berkeliling untuk mencuri apa yang sudah Tuhan beri dalam hidupmu. Sukacita, damai sejahtera, tapi Tuhan melimpah-limpahkan kekuatannya atas hidupmu. Ya. Saat ini saya senang dengan pujian, anak-anak saya suka nyanyi. Waktu itu kami dengar waktu penginjilan ke Soehop.
bila gunung tidak jua berpindah, ya, tetapi kekuatan Tuhan memampukan kita untuk mendakinya. Ya, kita lakukan yang terbaik, selebihnya Tuhan yang bekerja dalam hidup ini. Tuhan punya cara memberikan kita kemenangan. Ya, pujian ini menguatkan. Ya, walaupun gunung pencobaan gak pergi, ya, gak pindah, saudara. Tapi Tuhan berikan kita kekuatan untuk mendaki gunung itu dan meraih kemenangan. Sehingga hidup kita jadi kesaksian bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Ya. Jadi jangan berkecil hati, Tuhan, kalau orang itu ku berdoa sembuh-sembuh. Tapi kok saya masih sakit. Tuhan akan kasih engkau kekuatan untuk menghadapi semuanya. Percaya dengan iman, kau akan tampil lebih dari pemenang. Itu yang Tuhan mau. Ya. Nah, sebab itu kita mesti waspada, saudara, terhadap musuh kita ini. Ada pesan Bang Napi tuh kalau di TV dulu ya, yang dia pakai setengah topeng tuh, waspada, waspadalah. Kejahatan terjadi bukan hanya karena niat pelaku, tetapi karena kesempatan. Ya, karena kunci ketinggalan di motor, akhirnya orang bawa. Ya, rumah tidak kekunci, banyak kisah, saudara. Anak main di depan, orang datang bius bawa itu anak. Ya, untung kakaknya teriak, ya, karena pintu terbuka di depan. Tidak ada yang jaga anak. Nah, kita pun begitu, saudara, waspada. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Ada 5 hal yang saya akan bagikan ke depan, yang itu merupakan celah, ya, sehingga itu bisa menjadi kesempatan bagi iblis untuk menguasai kita. Apa itu? Yang pertama adalah celah yang pertama adalah marah yang terpendam. Kita buka bersama Efesus 4 ayat 26 dan 27. Firman Tuhan bilang begini. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan dikatakan, dan janganlah, sama-sama katakan, beri kesempatan kepada iblis. Apabila kamu jadi marah, ya, itu satu ekspresi yang Tuhan kasih, sudah. Berarti artinya marah kalau ada alasan boleh. Ya. Tuhan Yesus pernah marah, tapi marah yang kudus, bukan karena kebencian, sudah. Tapi karena melihat orang sudah memutarbalikan kebenaran, tidak melakukan apa lagi yang benar, ya, sehingga Tuhan Yesus marah. Ya. Mereka mendukakan hati Tuhan, marah kepada bangsa Israel, menegur Israel. Karena membuat Baal di hadapan Tuhan. Nah, tetapi kita mari, waktu kita marah karena ada alasan, oke, tetapi jangan jadi berbuat dosa. Ya, firman Tuhan lagi di dalam dikatakan bahwa Mazmur 4 ayat 5, saudara. Dikatakan begini. Biarlah kamu marah, ini dikatakan begitu, saudara, ya. Tetapi jangan berbuat dosa. Firman Tuhan bilang, berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Ya, saudara, marah dikatakan biarlah marah, gitu ya, marah. Tetapi jangan berbuat dosa. Dikatakan berkata-kata dalam hati. Bukan berkata lewat mulut, dalam hati di tempat tidur. Firman Tuhan bilang begitu, dan tetaplah diam. Artinya apa, saudara? Kalau ada di kamar, artinya hanya kita dan Tuhan yang bercakap-cakap. Tuhan, saya lagi marah, Tuhan. Ada orang yang menyakiti hati saya. Tuhan pasti berkata, pembalasan hakku. Ya, dikatakan jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi balas kejahatan dengan kebaikan. Karena pembalasan adalah hakku. Kita tetap tinggal diam, saudara. Tetap berdoa. Bahkan Tuhan bilang berdoalah untuk orang-orang yang menyakiti engkau. Nah, di saat itulah saya percaya engkau tidak dikuasai oleh kuasa kegelapan. Engkau tetap diam, tenang. Kenapa? Karena ada pembela kita, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus, saudara. Tetap tinggal tenang, saudara. Dia Allah yang melihat. Dan dia yang lebih tahu mana yang benar dan salah. Dan pembelaan akan nyata bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, sebab itu jangan marah dipendam. Ya,
Yang marah itu bisa, tapi yang tidak boleh adalah marah yang dipendam, saudara. Ada kisah di dalam Kejadian 4 ayat 4. Ya, biasanya marah ini salah satunya juga penyebab karena iri hati, saudara. Kita tahu bersama Kain dan Habel. Kain membunuh Habel karena cemburu iri hati. Makanya dalam firman Tuhan datang kepada Kain bilang begini, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik," firman Tuhan bilang, "dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau." Saudara, waktu kita emosi, kita amarah, ekspresi yang berlebihan, yang bisa meruntuhkan saudara, baik kita baik orang lain. Tetapi kalau kita coba diam tenang, saudara, izinkan Tuhan menguasai engkau. Lihatlah, satu kali kelak kalau Tuhan yang berperang ganti kita, saudara. Wow, luar biasa pembelaan Tuhan. Tetapi yang menjadi bagian kita adalah mengampuni. Ya. Saudara, makanya firman Tuhan bilang jangan sampai matahari terbenam. Kenapa? Segala marahmu cepatlah selesai. Ya, cepatlah lepaskan pengampunan, itu yang Tuhan mau. Baik suami istri, orang tua anak, baik kita dengan sahabat tetangga, semua siapa yang kita kenal menyakiti hati kita, cepat segera selesaikan. Maka engkau akan lihat kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupanmu. Damai sejahtera akan dilimpahkan dalam kehidupanmu. Kalau kita mau melakukan bagian kita, menyelesaikan amarah dan marah kita, saudara. Ya, karena hidup kita, saudara, Tuhan punya tujuan yang besar. Sadarlah hidupmu, Tuhan taruh perkara yang luar biasa. Iblis ingin menggagalkan rancangan Tuhan dalam hidupmu. Sebab itu jangan engkau simpan amarahmu dalam hidupmu. Karena pemakaian Tuhan, berkat Tuhan yang besar akan Tuhan tambah-tambahkan dalam hidup kita. Yang kedua, celah yang kedua adalah keserakahan. Kita buka bersama dalam Lukas 22 ayat 3. Firman Tuhan berkata begini, "Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu." Ya, dikatakan maka masuklah iblis. Ya, ini iblis nggak langsung masuk, saudara. Nggak dia langsung main masuk. Kalau tidak Yudas memberi celah. Ya, di dalam Yohanes 13 ayat 2 bilang begini. Mereka, yaitu Tuhan Yesus dan murid-muridnya, sedang makan bersama. Dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Jadi sebelum iblis masuk menguasai Yudas, iblis membisikkan ya tentang perkara untuk khianati Yesus. Tetapi tidak langsung dia membisikkan, ada tahap-tahapnya. Nah, kalau di dalam Yohanes 12 ayat 4 sampai 6, ini kisah perempuan meminyaki ya kaki Yesus, yaitu Maria, dengan membawa minyak narwastu, mengurapi dan menyeka dengan rambutnya. Nah, waktu itu Yudas bilang begini, waktu dia lihat kejadian Maria mengurapi kaki Yesus. Yudas berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Ya, saudara, ini celah, ya, sifat dari Yudas, ya, pencuri bernama kecil-kecil, saudara. Ya, dia orang yang serakah, adalah mengambil hak yang bukan punya dia. Serakah atau tamak itu artinya selalu ingin beroleh banyak untuk diri sendiri. Rakus, saudara. Sudah dapat, sudah ada berkat Tuhan, tapi nggak puas. Ya, makanya tadi pujian tuh saya diberkati, saudara. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Saudara, untuk tidak diikat oleh ketamakan, ya, saudara harus mencukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Ya. Saudara harus belajar bersyukur dengan berkat yang Tuhan kasih dalam hidup. Ya. Saudara, apa yang kita peroleh itu mungkin juga impian dari seseorang. Kita seringkali gak belajar bersyukur sama Tuhan.
Kita membandingkan diri kita kepada yang lebih di atas. Tuhan, kenapa enggak begini? Padahal banyak orang di bawah ingin seperti apa yang kita dapat saat ini. Mari saudara belajar bersyukur sama Tuhan. Ya, saya percaya akan datang waktunya Tuhan mengangkat kita. Dan tidak ada orang yang dapat merendahkan kita. Ya, sebab itu waktu kita tahu, ya, kita melakukan ini seperti untuk Tuhan dan bukan manusia. Kita percaya Tuhan, apapun berkat yang saat ini Tuhan berikan, ada bagian Tuhan, ada bagian saya, ada bagian orang lain. Ya. Sebab itu mari kita jadi orang-orang yang tidak serakah atau tamak. Ya, karena itu juga merupakan celah untuk iblis mengikat saya dan saudara. Yang ketiga, celah yang ketiga adalah ketidaksehatian. Ya. Saudara, kita baca yuk ayatnya. 1 Korintus 7 ayat 3 sampai 5. Ini saya ambil dari hubungan antara suami dengan istri. Ya, 1 Korintus 7 ayat 3 sampai 5. Saya bacakan. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertarak. Apa artinya bertarak, saudara? Menahan hawa nafsu. Ya, ini di mana komunitas terkecil bahkan ya manusia pertama dimulai dari suami istri Adam dan Hawa. Ya, dikatakan engkau harus sepakat, ya harus ada persetujuan bersama jika kamu saling menjauhi. Ya, mungkin ada pekerjaan yang harus jauh, tapi jangan lama-lama dan itu harus sesuai kesepakatan. Ya, karena apa? Karena firman Tuhan bilang kalau itu terlalu lama, ya iblis menggodai engkau karena engkau tidak tahan bertarak. Artinya engkau bisa berbuat dosa. Ya, ini nasihat firman Tuhan, saudara. Ya, tetapi yang saya mau ambil adalah di mana kesehatian itu ada kuasa. Ya, di mana rumah tangga mulai suami dan istri belum ada anak-anak. Ya, tidak punya rumah. Bisa beli tanah, bangun rumah, ya, sehingga itu bisa dibangun dari dua orang yang sepakat, ya, orang berdua yang bekerja sama, ya, mulai rumah kecil, rumah besar, mulai diberkati oleh Tuhan, ditambah dengan anak-anak. Bagaimana, saudara? Ya, di dalam firman Tuhan bilang begini, Pengkhotbah 4 ayat 9, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah. Ya, berdua bekerja sama, berdoa, setia sama Tuhan, bekerja dengan baik, Tuhan berkati, puji Tuhan. Bagaimana kalau dengan anak-anak bertiga, berempat, berlima, pasti melakukan yang lebih dahsyat. Ya, jadi artinya apa? Dibutuhkan kesehatian, ya, dibutuhkan kerjasama. Ya, dengan kemurahan Tuhan, sekolah kami sudah ada 2, saudara. Ya, itu karena Tuhan. Kami kalau mewawancara guru, bahkan kami membimbing guru-guru, saya bilang memang mencari guru itu sulit. Tetapi yang lebih sulit mencari guru yang sevisi. Ya. Jadi yang kami lebih pilih adalah guru yang punya visi yang sama. Ya, di mana kami tiap pagi, ya, kita bersaat teduh untuk kita bisa sehati. Saudara, enggak mudah, saudara. Suami istri aja untuk sehati kan tidak mudah. Ya, di mana ini yang dengan perbedaan. Kami menerima, waktu kami lihat lamaran, kami itu maunya orang karismatik. Tetapi dari semua lamaran, kok semuanya orang gemit, ya begitu. Tapi saya bilang, Tuhan tolong, Tuhan tolong kasih guru yang terbaik. Karena kalau enggak sevisi, kalau enggak sehati, enggak bisa berjalan bersama-sama. Ya, kalau kaki kanan maunya ke kanan, kaki kiri ke kiri gimana bisa sampai tujuan? Mesti berjalan bersama-sama walaupun ada perbedaan. Ya, tapi Tuhan itu luar biasa, saudara. Setiap Jumat kami doa puasa, saya bilang Tuhan tolong. Ya, akhirnya kami harus memutuskan satu guru, dia pun gemit. Tapi saudara tahu, dia tahu memuji, menyembah Tuhan. Kami bisa masuk dalam hadirat Tuhan, sehati, saudara. Nah, waktu sehati, saudara, itu terlalu mudah, ya, untuk mencapai tujuan-tujuan ilahi. Ya, sebab itu dibutuhkanlah kesehatian dalam rumah tangga.
di kesehatian dalam keluarga. Tuhan mau pulihkan engkau. Ya, mulai dari suami istri, anak-anak, keluarga, jemaat gereja Tuhan. Karena Tuhan punya perkara yang dahsyat atas hidup kita semua. Ya, sebab itu jaga kesehatian, saudara. Ya, kalau misalnya salah, ya nggak apa-apa lah datang minta maaf. Seringkali pun juga kalau nggak salah karena untuk satu hubungan, Pak, beta minta maaf ya, beta susah. Ya, tadi marah-marah papa, gitu. Aduh, itu enak sekali ya. Dan satu bilang iyo, ya, terus saling berpelukan begitu ya, memberi kasih. Ini suami istri, saudara ya. Nah, saudara, Tuhan saja berkata di atas kayu salib, Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mari saudara, kita juga sering buat salah, saudara. Kenapa dengan keegoan kita tidak merendahkan hati dan berkata, saya minta maaf. Ya, mari saudara, hidup kita izinkan Tuhan yang menguasai. Hidup aku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang ada dalam hidupku. Sehingga apa? Kita bisa datang dengan kerendahan hati, berkata kepada orang lain, maafkan saya. Saya percaya ya, damai sejahtera itu kembali ada dalam hidup kita. Ya, itu yang hal yang ketiga, saudara, dibutuhkan kesehatian. Kita tahu bersama ada pujian Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Ya. Tuhan bilang kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Sekarang saudara, tegur sebelah kirimu, kananmu, aku mengasihi engkau. Ya, karena kita mau terus bersehati. Kalau suami istri katakan I love you. Ya, kalau di sebelahnya suami istri. Tapi kalau enggak, aku mengasihi engkau di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Celah yang keempat, saudara, yaitu keangkuhan. Ya. 1 Timotius 3 ayat 6 sampai 7 berkata begini. Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Dikatakan janganlah, ini sebenarnya membahas perikop ini adalah penilik, ya, syarat-syarat menjadi penilik jemaat. Penilik itu artinya apa sih? Pengawas atau yang mengawasi, begitu saudara ya. Nah, itu ada dari pertama itu sampai yang ke-6 sampai yang terakhir ke-7 itu syarat-syaratnya saudara ya. Ini firman Tuhan yang omong. Nah, yang ke-6 ini janganlah ia seorang yang baru bertobat. Jadi artinya orang yang masih anak-anak saudara. Karena orang yang masih anak-anak itu gampang untuk sombong. Ya, anak-anak saya pernah begini saudara. Pak, baru pulang sekolah. Dia bilang, Pak, tadi pemilihan ketua kelas. Oh ya, saya dipilih Pak jadi ketua. Terus papanya bilang, ketua kelas? Bukan, ketua keamanan. Dia pikir sama-sama ketua ya kan. Jadi wow ya, saya dalam hati gini, supaya kau tidak nakal mungkin, kau jaga keamanan di sekolah ya. Jadi begitu saudara, anak-anak tuh gampang kalau diberi sesuatu tuh bangganya memamerkan sesuatu. Oh saya lo begini, begitu saudara artinya ya. Kalau orang-orang yang belum dewasa, jangan diberikan beban pelayan. Kenapa? Ini firman Tuhan yang ngomong. Karena jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Ya, kenapa sih? Karena kesombongan itu sifat iblis, saudara. Ya, tetapi kerendahan hati itu adalah sifat ilahi. Ya, sebab itu Tuhan benci orang sombong. Tuhan gak akan pakai, Tuhan gak akan berkati orang yang sombong. Dalam firman Tuhan Amsal 8 ayat 13 bilang begini. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat dan mulut penuh tipu muslihat. Tuhan yang berkata hikmat yaitu datang dari Tuhan, yaitu Tuhan sendiri, benci kepada kesombongan. Ya, memang gak kelihatan kesombongan saudara. Saya sih sebenarnya nggak sombong sih, ya, tapi dia omong. Ya, dimulai dari saya sebenarnya nggak sombong. Gitu ya.
Nah seringkali kita nggak bisa lihat karena itu di dalam. Tapi ingat baik, Tuhan tahu isi hatimu. Ya, iblis tahu waktu kita mulai berkata-kata, wow dia mulai sombong. Ya, sadarlah saudara, hidup ini karena kemurahan Tuhan. Kalau Tuhan pelihara saya dan saudara, bukan karena kuat gagamu, tapi semata-mata itu karena anugerah Tuhan. Sebab itu pujian penyembahan, jangan kau mencuri kemuliaan Tuhan, itu punyanya Tuhan. Segala pujian hanya bagi Tuhan, yang layak dipuji dan disembah untuk selama-lamanya. Sebab itu kalau kau diberkati Tuhan, terima kasih Tuhan. Ya. Jadikan saya alatmu. Kalau engkau dipakai Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya hanya alatmu Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ya. Karena di dalam Matius 23 ayat 11-12 bilang begini saudara. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ya. Ini firman Tuhan yang bilang, barang siapa terbesar di antaramu. Murid-murid ingin menjadi yang terbesar. Ya, Tuhan katakan kalau kau ingin jadi terbesar, jadi seperti anak kecil dan rendahkan hatimu. Dikatakan jadi pelayanmu. Kan? Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Ini firman Tuhan yang ngomong. Kalau barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Mari saudara memilih untuk tetap hidup rendah hati. Ya, di hati walaupun ada orang yang puji, yang kau buat itu selalu berhasil, kembalikan pujian itu bagi Tuhan. Karena dia yang layak dipuji, disembah. Untuk hidup kita tetap rendah hati. Sehingga berkat Tuhan, pemakaian Tuhan lebih dahsyat lagi, nyata bagi saya dan saudara. Terakhir, celah kelima, yaitu kemunafikan. Di ayat yang tadi dalam 1 Timotius 3, tapi di ayatnya yang ke-7, bilang begini, hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Ya, saudara, kekristenan ini sungguh luar biasa, saudara. Jadi suratan-suratan yang terbuka. Ya. Sehingga orang menilai kita, tetapi jangan kita kelihatan baik hanya di gereja. Ya. Sehingga waktu kita keluar, waduh kalau sebut nama kita bukan nama yang baik saudara. Itu jadi celah saudara. Ya. Tetapi dikatakan firman Tuhan, hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat. Ya. Saudara harus hidup berkarakter. Ya memang gak mudah, kita belum ada yang sempurna, tetapi kiranya firman Tuhan itu yang terus memulihkan kita sehingga kita berkata, Tuhan apa yang masih salah dalam hidup saya yang harus saya perbaiki. Supaya apa? Kita terus dibenahi oleh Tuhan sehingga kita menuju kepada kesempurnaan daripada Tuhan. Karena kegagalan dari banyak orang percaya adalah tidak menghidupi apa yang dia imani. Ya, dia tahu, ya, imannya tahu bahwa kita harus hidup benar, hidup kudus, tapi tidak melakukannya. Ya, itu jadi celah bagi iblis untuk menguasai kita, sehingga kita kok sepertinya hidup kekristenan kita, ya, di dalam Tuhan kok begini aja. Ya. Tetapi kalau kau mau adakan peningkatan, mari apa yang kau katakan itu juga yang engkau lakukan. Ya, kenapa? Karena kami tidak mau jadi orang yang munafik. Mari saudara. Tuhan tahu hatimu. Kita bisa bersandiwara di hadapan mungkin suami, istri, anak-anak, jemaat, gembala sidang. Tapi kita tidak bisa mendustai Tuhan. Ya, Tuhan tahu sampai kedalaman hatimu. Ya. Jangan sampai dia berkata nanti, hai engkau pembuat kejahatan, enyahlah daripadaku. Hai kamu sekalian pembuat kejahatan. Kenapa? Karena kita orang yang munafik. Itu dalam Matius 7 itu dikatakan kepada siapa? Kepada hamba-hamba Tuhan yang melakukan hal-hal yang besar sudah. Saya sudah bernubuat, saya sudah melakukan mujizat. Ya. Demi nama Tuhan. Tapi Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Hai kamu pembuat kejahatan. Mari saudara, firman Tuhan datang malam ini buat saya juga, buat kita semua. Mari kita jadi orang-orang yang benar-benar mengasihi Tuhan. Baik di gereja, baik di luar gereja, baik di dalam keluarga, baik juga di pekerjaan kita. Sehingga nama baik kita, nama yang harum. Ya.
Nah, kalau kita lihat dari 5 yang celah yang ada, bagaimana caranya? Kalau saya sudah jatuh di dalamnya, saya sudah mulai terikat di dalamnya. Jawabannya, mari kita baca sama-sama, ini ayat yang terakhir. Yakobus 4 ayatnya yang ke-7. Kita menang terhadap iblis. Ya, tadi pujian berkata, ya, katakan bangkit serukan nama Yesus. Kita buat iblis gemetar. Bukan hanya gemetar, dia lari, saudara. Kenapa? Karena kita baca ayat ini. Kita baca sama-sama ayat ini. Yakobus 4 ayat 7, 2, 3. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Bukan hanya sampai gemetar, saudara. Dialah lari. Ya, ikatan-ikatan iblis bisa dipatahkan. Ya, dikatakan Yesus pembebas umatnya untuk memberikan kita kemenangan, memberikan kita pemulihan. Ya, karena hidup kita akan dipakai oleh Tuhan di tengah-tengah dunia yang semakin gelap ini, saudara. Sebab itu gereja Tuhan harus bangkit, saudara. Ya, harus bangkit dari keterpurukan celah-celah iblis, ikatan-ikatan iblis yang sudah kita dengar malam ini. Kita mau bangkit, kita mau serukan nama Yesus. Dia yang membebaskan kita. Mari, saudara. Saya percaya hidup kita akan dipakai oleh Tuhan. Nah, dikatakan tunduklah kepada Allah. Artinya apa? Jadi penurut Allah lebih dulu, sudah. Ya, ini udah harga mati, sudah. Engkau mau dipakai Tuhan, iblis lari daripadamu. Jadi penurut Allah. Taat kepada firman Tuhan. Ya, ini nggak bisa ditawar menawar, saudara. Ini harga mati yang harus kita lakukan supaya iblis lari dari hidup kita, sehingga tidak ada bisikan-bisikan iblis lagi, supaya hidup kita menang, ya, menghadapi apapun, ya, kita menang. Kita harus dimulai dengan ketaatan kita kepada Tuhan, sungguh-sungguh, ya, bukan setengah-setengah. Tuhan bilang jangan panas, jangan dingin, jangan suam-suam kuku. Kalau panas-panas, dingin-dingin, karena aku akan memuntahkan engkau. Ya, mari saudara, engkau memilih, mari Tuhan ampuni saya kalau seringkali saya kurang taat kepada Tuhan. Tapi saat ini, malam ini, kabar baiknya adalah kita masih ada, artinya masih ada kesempatan bagi kita untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan sekarang dan seterusnya. Dan kita akan melihat kita dipenuhi sinar kemuliaan daripada Tuhan. Puji Tuhan, saya serahkan kepada Bapak kembali.